Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah walhamdulillah, la yasuqul khair illallah. Bismillah walhamdulillah, la yadfa'u syarr illallah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min 'adzabin alim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul wa'dil amin. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita buka majelis kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Niatkan dengan berkah suratul Fatihah, Allah bukakan keberkahan untuk kita semua. Kalau ada yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang lagi dalam persoalan, Allah berikan jalan keluar dari persoalannya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ibu bapak hadirin yang saya muliakan, bulan lalu kita sudah membahas firman Allah surat Asy-Syu'ara 61-62 yang berkaitan dengan bahwa Allah itu bersama kita, sehingga dengan kebersamaan Allah dengan hambanya, sesuatu yang tidak masuk akal itu masuk akal. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, terjadi. Sesuatu yang orang mengatakan itu impossible, ternyata possible. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Kenapa itu terjadi? Karena dialah pemilik langit dan bumi. Di tangan Allah lah segala urusan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tatkala urusan kita itu berat, tatkala persoalan kita itu semakin berat, maka kita diajarkan sebuah doa, sebuah zikir yang oleh Al-Imam Al-Bukhari dianggap sebagai doaul kurbi, doa di saat dalam kegentingan. Apa doanya? La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsy al-karim. Tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Allah Al-Azim, yang maha mulia, Al-Halim, tapi dia juga maha lembut. Jadi Allah itu maha lembut, Pak. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, tidak ada Tuhan yang berat disembah selain Allah Rabbul arsyil azim, pemilik arasy yang mulia. Arasnya itu luar biasa. Jangankan arasnya, kursinya Allah luar biasa. Wa
wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Rabbus samawat, Tuhan langit, wa rabbul ardh, Tuhan bumi, wa rabbul arsyil karim, pemilik aras yang mulia. Sehingga tidak ada tempat lari kecuali hanya kepada Allah. Sehingga Nabi SAW mengatakan hadis qudsi, ya, malam yashkur ala na'mai, orang yang tidak bersyukur dengan nikmatku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar dengan ujianku, fabhas rabban siwaya, maka carilah Tuhan selainku dan keluarlah dari bumiku. Kira-kira ada tempat cari Tuhan selain Allah dan cari bumi selain buminya Allah. Celeduk buminya Allah, pindah ke Menteng buminya Allah, Kelapa Dua buminya Allah, Maryland buminya Allah, semua buminya Allah, enggak ada tempat lain. Nah, kemarin dalam Asy-Syu'ara 61-62 kita telah berbicara tentang bagaimana keyakinan Nabi Musa alaihissalam bahwa Allah membantunya sehingga kejadian-kejadian yang luar biasa itu terjadi. Nah, itu baru sampai sana kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk At-Taubah 40. Sebagaimana saya sampaikan pada bulan lalu bahwa Nabi yang diceritakan dalam Quran itu banyak sekali. Ya. Yang terbanyak yang diceritakan itu adalah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa telah kita ceritakan paling tidak 143 kali dalam Quran Allah mengulang Nabi Musa alaihissalam dengan berbagai macam versi ceritanya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sama-sama seperti dihadapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bapak bayangkan Nabi Musa alaihissalam itu dalam kondisinya hampir sama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa di depannya laut, di belakangnya musuh. Ada tempat lari enggak kira-kira? Lari ke depan laut pasti tenggelam, mundur ke belakang Fir'aun mengejar. Enggak ada tempat lari. Yang terjadi adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dalam At-Taubah 40 ini juga sama. Di dalam gua mau ke mana? Enggak bisa lari karena dikelilingi batu. Begitu lari ke depan, pasukan Quraisy dengan sayembara yang luar biasa. Jadi ada ultimatum dari pembesar-pembesar Quraisy bahwa siapa yang menangkap Muhammad hidup atau mati, dia akan mendapatkan 100 ekor onta. 100 ekor onta, Pak. Dulu itu kendaraan terbaik itu adalah onta. Kalau dikonversi sekarang kira-kira apa, Pak? Ya, Mercedes atau Lamborghini lah. Ya. Siapa yang membawa Muhammad hidup atau mati, dia mendapatkan 100 Lamborghini. Dia tidak ada tempat lari. Nah, Allah menceritakan ini kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua direkam oleh Allah dalam At-Taubah 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Idz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghar. Ketika orang-orang kafir dari Mekah mengusir Nabi Muhammad, sedangkan dia dengan salah seorang sahabatnya berada di dalam gua. Siapa sahabat yang dimaksud di sini? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Rasulullah dengan Abu Bakar ini luar biasa. Sebagai seorang sahabat sekaligus sebagai seorang mertua. Kenapa? Anaknya Abu Bakar Fatimah, anaknya Abu Bakar Aisyah, dia adalah istri tercinta sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Abu Bakar dengan Rasulullah di dalam sejarah Islam itu ada dua keadaan yang sama-sama persis, ya, sama-sama genting.
Cuma dalam dua keadaan ini versi Rasulullah dengan Abu Bakar itu berbeda. Kalau dalam At-Taubah 40 ini Allah menceritakan Abu Bakar dengan Rasulullah itu dalam kondisi genting seperti itu, yang khawatir adalah Abu Bakar, yang menenangkan adalah Rasulullah. Nah, ingat ya Pak ya, dalam kondisi seperti ini yang khawatir siapa? Abu Bakar. Yang menenangkan siapa? Rasulullah. Kata Abu Bakar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku yang meninggal, nih Abu Bakar yang meninggal, hanya aku yang meninggal ya Rasulullah. Tapi kalau engkau yang meninggal saat ini, dakwah belum tuntas. Kita baru sedang dalam perjalanan baru. Kalau bahasa sekarang, kita sedang membangun koalisi baru ini." Langsung tersenyum Bapak ya. Ini maksudnya dari Mekah sudah lepas nih koalisinya. Mau pindah ke mana Pak? Ke Madinah, ingin membangun koalisi baru. Lalu engkau mati ya Rasulullah, kita selesai. Jadi aku khawatir, kata Abu Bakar, bukan khawatir terhadap diriku, aku khawatir terhadap keselamatan engkau. So, kalau engkau yang meninggal dunia, meninggal peradaban secara keseluruhan. Begitu cintanya mereka kepada siapa Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasul benar-benar meninggal, berita meninggalnya Nabi sampai kepada sahabat Abu Bakar dan sampai kepada sahabat Umar ibn Khattab. Umar itu menghunus pedangnya. Dia bilang, siapa yang mengatakan Muhammad SAW meninggal, saya potong lehernya. Kenapa? Saking cintanya kepada siapa Pak? Rasulullah. Belum ingin berpisah dengan Sayyidina Rasulullah. Pada saat yang pertama ini yang khawatir siapa Pak? Catat, yang khawatir siapa? Abu Bakar. Yang menenangkan siapa? Rasulullah. Baik. Selamat dalam perjalanan ini. Saya mau sampai di sini dulu untuk supaya ada penggalan-penggalan sejarah yang kita bisa ingat. 2 tahun setelah kejadian ini terjadi perang pertama dalam Islam yang kita kenal dengan Perang Badar. Perang Badar itu terjadi dekat Sumur Badar, Pak. Ya, pada tahun kedua setelah Nabi berada di Madinah. Pada malam Perang Badar itu kelompok umat Islam itu cuma 300 Pak. Dan belum ada di antara sahabat yang berpengalaman perang, kecuali hanya ada orang yang sangat berani di kalangan sahabat, yaitu Umar ibn Khattab dan siapa yang kedua? Ja'far. Ya, itu orang-orang yang berani, cuma itu yang berani-berani itu. Yang lain juga berani, tapi yang punya keberanian tinggi itu ya Umar. Sementara di kalangan orang kafir Quraisy itu ada bukan sahabat. Dulu belum masuk Islam, kita mengenal seorang panglima perang yang ahli luar biasa, namanya Khalid bin Walid. Itu pada saat itu masih berada di barisan kafir Quraisy. Maka 2 tahun berada di Madinah, besoknya ingin perang. Nabi Muhammad khawatirnya luar biasa, bahkan beliau menangis di tengah malam itu dan berdoa dengan doa yang luar biasa. Doanya itu luar biasa Pak. Ya Allah, kata Allah, Nabi Muhammad kepada Allah dalam doanya, kalau kelompok yang sedikit ini besok kalah, engkau tidak disembah lagi di muka bumi ini. Itu doa atau ngancam Pak? Itu ngomongnya sama Allah Pak G. Angkat tangan Nabi Muhammad, ya Rabb, sambil nangis. Ya Rabb, in tuhlik hadhil fi'ah gadan lan tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, sambil nangis, ya Rabb, kalau besok kelompok yang 300 ini kalah di muka bumi, engkau tidak lagi disembah. Kenapa? Inilah pejuang-pejuang saya ya Allah. Kalau mereka yang mati besok, selesai, dakwah selesai, engkau tidak lagi disembah di muka bumi ini. Masya Allah. Dalam keadaan menangis terisak-isak itulah Rasulullah khawatir luar biasa kalau besok kalah. Ada sahabat mulia Abu Bakar yang menenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang pertama yang khawatir siapa Pak? Abu Bakar. Yang menenangkan siapa? Rasulullah. Dalam kondisi seperti ini yang khawatir siapa?
Rasulullah. Yang menenangkan siapa? Kata Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sambil tersenyum, ya Rasulullah, kafa, cukup ya Rasul. Innallaha sayunjizu wa'dah. Insyaallah Allah akan menunaikan janjinya. Maksudnya itu apa? Allah akan menunaikan janjinya untuk membantu kita semua. Kejadian enggak Pak besok? Kejadian. Apa? Puluhan ribu malaikat berjubah putih diturunkan oleh Allah dalam perang Badar yang tidak dilihat oleh orang muslim tapi dilihat oleh orang-orang kafir, sehingga mereka begitu berhadapan kagetnya luar biasa. Ini orang dari mana banyak begini? Padahal jumlah mereka berapa Pak? Cuma 300, tapi dalam pandangan orang kafir puluhan ribu orang berjubah putih, gemetar mereka. Itu adalah malaikat-malaikat Allah yang Allah turunkan untuk membantu sahabat dalam perang Badar. Sehingga dalam Quran itu Bapak Ibu, dalam surat Al-Anfal itu dijelaskan oleh Allah, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Tatkala kamu memanah, yang memanah bukan kamu sesungguhnya, tapi yang memanah adalah Allah. Bayangkan itu. Apa buktinya? Begitu pedang itu belum sampai di lehernya orang kafir, itu leher sudah terbang duluan. Ini pedang belum sampai di lehernya, tapi apa? Leher sudah pegang duluan. Ternyata memang yang memegal siapa? Bukan mereka, yang menggal siapa? Malaikatnya Allah. Baik. Yang pertama yang khawatir adalah Abu Bakar, yang menenangkan siapa Pak? Rasulullah. Dalam Badar yang khawatir siapa? Rasulullah. Yang menenangkan siapa? Kira-kira Bapak bisa nangkap nggak apa di balik rahasia semua ini? Nah, mari kita lihat. Kira-kira, ini kata Pak Quraisy waktu menerangkan ayat ini kepada kami dulu. Kira-kira kata Pak Quraisy, di antara dua keadaan ini, kira-kira siapa yang benar kira-kira ini? Di antara dua keadaan ini, yang khawatir Rasulullah, yang menenangkan Abu Bakar. Yang khawatir Abu Bakar, yang menenangkan Rasulullah. Kira-kira kebenaran, bukan kebenaran, yang pas itu sikap siapa kira-kira Pak? Dua-duanya? Hah? Kira-kira yang pas itu sikap siapa kira-kira? Yang pas itu kata Pak Quraisy adalah sikapnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pas? Di mulut gua masih ada tempat lari Pak? Masih ada tempat lari? Enggak ada. Kejadian sudah terjadi? Kejadian sudah terjadi. Tidak ada tempat lari, kejadian sudah terjadi. Kalau sudah kejadian itu terjadi dan tidak ada yang bisa dilakukan apapun oleh kita, yang ada adalah kepasrahan kepada Tuhan. Sehingga Nabi Muhammad yakin betul sudah tidak ada tempat lari sekarang. Mau ke mana? Yang ada adalah jangan takut wahai Abu Bakar. No, Allah melihat kita. Tapi dalam perang Badar itu masih malamnya Pak, besok mau perang. Berarti kan kejadian belum terjadi. Takdir itu belum terjadi. Di saat kejadian itu belum terjadi dan kita masih bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah semaksimal mungkin. Nabi Muhammad pada waktu itu tidak lagi melakukan apa-apa, yang dilakukan adalah munajatnya kepada Tuhan. Nah, apa yang dimaksud Pak? Selama masih ada jalan, maka tempuhlah jalan itu. Kenapa? Karena takdir itu belum terjadi. Bapak kita, saya, ibu, anak kita semua itu belum tahu takdirnya apa. Betul? Betul ya? Ini anak saya kayaknya jadi dokter nih. Tiba-tiba pindah jurusan Pak, jadi mekanik. Iya tak? Ya kan? Kita belum tahu takdirnya apa. Maka kata para ulama, kita belum tahu takdir itu apa sebelum takdir terjadi pada diri kita. Betul enggak? Makanya seorang ateis kemudian tidak percaya Tuhan. Tiga yang tidak percaya dia Pak. Yang pertama, tidak percaya adanya Allah karena tidak bisa dijelaskan di mana Allah itu. Yang kedua, tidak percaya kepada takdir. Yang ketiga, tidak percaya kalau jin itu masuk neraka. Kenapa? Karena jin dari api, neraka juga dari api. Kok sesama sejenis kok bisa sakit? Kira-kira kalau Bapak dihadapkan kepada pertanyaan ini, bagaimana cara menyelesaikannya Pak?
Yang pertama, tidak percaya adanya Tuhan. Yang kedua, tidak percaya adanya takdir. Yang ketiga, tidak percaya bahwa jin, iblis itu masuk neraka. Kenapa? Karena iblis dari api, sementara neraka juga dari api. Api dan api sejenis. Kalau sejenis tentu tidak menyakitkan. Untuk menyelesaikan pertanyaan ini sebenarnya cukup dengan satu kali tonjokan. Tak. Nah, 3 pertanyaan terjawab sekaligus, Pak. Sakit enggak? Sakit, Pak? Sakit enggak? Ditampar keras sakit enggak? Sakit. Jelaskan di mana sakitnya. Di sini. Coba, saya enggak lihat tuh mana sakitnya. Begitu juga Allah. Allah itu tidak dilihat, tapi eksistensinya Allah terlihat di mana-mana. Betul kan? Oke. Kamu datang ke sini tadi, terbayang enggak kalau saya mau pukul kamu? Hah? Enggak terbayang. Sesuatu yang terjadi yang tidak pernah engkau bayangkan, itulah takdir. Kita enggak terbayang, Pak. Saya tidak pernah terbayang kalau saya dari Sumatera datang ke sini. Kita tidak pernah terbayang kalau jalan hidup kita itu seperti apa. Maka sesuatu yang tidak pernah terbayang terjadi, itulah apa? Takdir. Pertanyaan keberapa? Ketiga. Yang ketiga apa tadi dia bilang? Api dengan api kok menyakitkan. Dia bilang, ini jenisnya apa? Kulit. Pipimu sama enggak? Tapi kenapa pipimu sakit? Kulit bertemu kulit. Masuk akal enggak? Neraka itu api, sementara jin juga api. Api dengan api ketemu api. Tapi kalau jenisnya sama, tapi frekuensinya berbeda, maka akan menyakitkan. Betul nggak, Pak? Kan? Kulit dengan kulit kalau nempel begini aja nggak sakit, Pak. Ya. Tapi kalau frekuensinya berbeda, sakit nggak? Bisa bengkak itu. Ya, kulit dengan kulit kalau hanya diusap begini, itu justru sayang yang terjadi. Tapi kalau frekuensinya berbeda, saya dorong keras-keras, kemudian ini bisa berbeda frekuensinya. Itu yang saya maksud. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sikap Nabi Muhammad dengan Abu Bakar dalam 2 kondisi ini yang paling pas tentu adalah sikap siapa, Pak? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang Allah ceritakan di dalam surah At-Taubah 40 ini. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Bulan lalu saya menyinggung sedikit beda antara sedih dan takut. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah para wali-walinya Allah, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Apa beda antara takut dan sedih? Takut itu sesuatu yang belum terjadi, sementara sedih adalah sesuatu yang sudah terjadi. Itu bedanya takut dan sedih. Sedih itu Pak pasti sudah terjadi. Sementara takut itu sesuatu yang belum terjadi in the future, fil mustaqbal, itu takut. Maka yang terjadi sekarang apa, Pak? Sudah dalam mulut gua, nggak bisa lari kemana-mana. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Nah, kan Nabi Allah mengatakan la tahzan, jangan sedih. Ini kondisi begini ini bukan keinginan kita ini, tapi keinginan siapa, Pak? Allah. Makanya Habib Umar bin Hafid itu kemarin datang ke Jakarta, dia bilang begini, Bapak Ibu sekalian, ini resep ya. Kalau Bapak dan Ibu dan kita semua dalam kehidupan ini mendapatkan sesuatu yang di luar nalar kita terjadi dan begitu menyakitkan kita, kata Habib Umar bin Hafid, maka tariklah nafasmu, lalu tutuplah matamu dan berbisiklah dengan hatimu, ya Allah, ini rencanamu, kuatkan aku menjalaninya. Bisa jadi status WA pagi ini. Apa, Bu?
Kalau terjadi sesuatu yang menyakitkan kamu, maka apa yang kita lakukan? Kata Abi Umar, tariklah nafas, lalu tutuplah mata, pejamlah mata, lalu berbisiklah dengan hati sendiri, ya Allah, ini rencanamu, kuatkan aku menjalaninya. Kenapa? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Makanya Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, beda antara Allah bersama kita dengan kita bersama Allah. Bedanya di mana kira-kira, Pak? Allah bersama kita, kita bersama Allah. Bedanya di mana? Kalau kita bersama Allah, yang aktif siapa? Kita. Allah? Ya mungkin. Tapi kalau Allah bersama kita, Allah yang dominan, kita yang tidak dominan. Makanya kalau sudah melakukan apapun, udah biarkan tangan Tuhan berbicara. Makanya kewajiban kita angkat tangan, nanti Tuhan turun tangan. Jelas ya? Kewajiban kita apa, Pak? Angkat tangan, nanti Tuhan turun tangan. Kemudian campur tangan. Kemudian jadi garis tangan. Dan pada akhirnya menjadi tanda tangan. Iya kan? Kalau sudah tanda tangan kan jadi presiden dia toh. Tanda tangannya berlaku kan? Ini kok Ustaz larinya kemana-mana gitu ya. Bapak Ibu sekalian, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama. Ini kajiannya agak tasawuf sedikit, makanya saya pelan-pelan, Pak. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka di dalam Al-Quran itu kalau ada ma'a yang dominannya yang pertama itu, Pak, ya, yang dimananya apa? Yang pertama, wasta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa sabar dulu baru salat? Kok enggak salat dulu baru sabar? Ada rahasianya enggak kira-kira? Wasta'inu bis sabr was salah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Kenapa kok sabar dulu baru salat? Kok enggak salat dulu baru sabar? Sebab kenapa, Pak? Kalau orang sudah sabar, insya Allah salatnya khusyuk. Tapi kalau dia belum sabar, maka salatnya bisa jadi sebagai ajang untuk menggugat Allah. Ya kan? Salat nih tapi belum sabar. Dalam doanya, ya Allah, kenapa ini ya Allah? Ya kan? Kenapa terjadi ya Allah? Kenapa? Karena dia belum sabar. Tapi kalau sudah sabar, dia salat dia tenang, batinnya tenang, kemudian dia akan angkat tangan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bapak Ibu, saya anjurkan setiap pagi dan petang bacalah itu 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Muhammad sebagai nabiku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Innallaha ma'ana. Nah, ayat selanjutnya, kalau Allah sudah bersama kita, fa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayatnya fa. Kalau fa itu berbeda dengan summa, berbeda dengan wa. Ini bahasa Arab ya. Kalau saya katakan Pak Haji dengan saya masuk bersama-sama, saya mengatakan ana wa huwa dakhalna ma'a. Saya dan beliau. Kalau pakai dan berarti apa, Pak? Beriringan, itu pakai dan. Kalau saya mengatakan dakhaltul masjid summa Pak Haji, masuk saya ke dalam masjid, kemudian pakai kata summa, itu artinya ada interval jarak waktu antara masuk saya dengan beliau. Itu pakai kata summa. Pakai kata apa, Pak? Summa. Tapi kalau pakai fa, ini bahasa Arab ya, fa, maka saya mengatakan dakhaltul masjid fadakhala huwa.
Saya masuk ke dalam masjid, maka beliau juga masuk. Artinya apa? Begitu saya masuk masjid, langsung beliau masuk. Itu fa. Beda ya? Jelas bedanya, Bu? Kalau wa apa, Bu? Dan dalam bahasa Arab itu wa. Ya, wa huwa berarti dan. Kalau kata dan itu bersamaan. Tapi kalau kata summa itu kemudian. Tapi kalau kata fa setelah itu langsung, itu fa. Maka apa ayatnya menggunakan bukan kata summa di situ, bukan juga kata wa di situ, tapi menggunakan kata apa? Fa. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa yang terjadi? Fa anzala. Artinya apa? Kalau sudah Allah bersama kita, pada ketika itu langsung. Nah, itu menerjemahnya. Makanya syarat menjadi mufassir itu harus menguasai teori-teori linguistik bahasa Arab. Makanya di kampus-kampus yang liberal itu, Pak, jadi dosen tafsir tapi tidak mengerti bahasa Arab. Kumaha eta? Sementara Al-Quran pakai bahasa Arab. Dia dosen tafsir tapi tidak bisa baca kitab. Kumaha? Sementara rujukan penafsiran itu rata-rata menggunakan bahasa Arab. Fa'anzalallahu sakinatahu, kalau Allah sudah bersama kita, maka langsung anzalallahu sakinatahu alaih, maka Allah menurunkan sakinah, ketenangan ala ke atasnya. Allah tidak bicara senang, tapi Allah bicara tenang. Nah, ya tak? Kenapa? Orang senang belum tentu tenang, tapi orang tenang insya Allah senang. Banyak orang senang, Pak, mobilnya mewah, rumahnya bagus, duitnya banyak, jalan-jalan ke luar negeri, tapi tidak tenang. Pulang di bandara dikejar sama KPK, ya kan? Enggak tenang. Kenapa? Walaupun senang, tapi tidak tenang. Tidur tidak nyaman, makan tidak enak, walaupun di meja makan hidangan mewah. Tapi kalau orang tenang, enggak usah tidur di hotel, di bawah becak di tengah matahari pun dia bisa tidur. Kenapa? Karena mungkin tidak senang, tapi tenang. Maka orang yang bersama Allah itu mungkin tidak senang, tapi dipastikan dia tenang. Buya Hamka dalam penjara itu tidak tenang, Pak. Dalam penjara enggak tenang, tapi dalam penjara tidak senang itu. Tapi karena ketenangannya melahirkan sebuah tafsir monumental dalam sejarah tafsir Nusantara yang kita kenal dengan tafsir Al-Azhar. Itu dikarang oleh Buya Hamka di mana? Dalam penjara. Seorang ulama besar pergerakan dari Mesir, namanya Said Qutb, seorang tokoh ikhwan pada masa itu di penjara, Pak. Dalam penjara dia menghasilkan sebuah karya tafsir monumental yang luar biasa. Judul tafsirnya adalah Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Orang ini tidak senang, tapi insya Allah tenang. Kenapa dia tenang? Karena ada Allah bersamanya. Itu kuncinya. Ya, saya hari Jumat kemarin di Kementerian Keuangan, ada orang yang mengisi. Ada saya disebut juga, Ustaz pernah ngisi nggak di Bea Cukai? Oh sering, saya bilang. Dia bilang, Ustaz, fenomena pejabat kita hari ini adalah tidak tenang, Ustaz. Kira-kira benar nggak, Pak? Oh, cawe-cawe, cowok-cowok, itu bukti tidak tenang itu. Ya nggak? Ya, antam sana, bangun sini, sholat. Dia senang, Pak, tapi tidak tenang. Hah? Kenapa tidak tenang? Saya jangan lari ke politik nih ya. Saya hanya bicara Quran nih sekarang ya. Ya, dengan contoh-contoh kontemporer gitu ya. Kekinian lah begitu. Jadi fenomena orang sekarang itu senang, tapi tidak tenang. Berhadapan dengan pantai yang indah,
Di depannya indah sekali itu Pak, tapi karena batinnya tidak tenang, dia tidak menikmati pantai yang indah itu. Yang terbayang nanti surat panggilan, ya, yang terbayang nanti kalau saya pensiun bagaimana, yang terbayang nanti orang kalau saya tanda tangan tidak berlaku apakah masih hormat sama saya. Kenapa? Dia tidak sedang bersama Allah, maka dia tidak tenang walaupun senang. Makanya orang tenang itu dengan Allah, Pak. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan tenang, bukan senang, tapi apa? Tenang. Itu yang pertama, bahwa orang-orang yang bersama Allah, fa anzalallahu sakinatahu ala itu berbeda dengan ila. Makanya kalau kita minta sabar, Pak, itu pakai ala kan? Allahumma afrid alaina sabra. Ya Allah, curahkan kepada kami sabar. Ala itu berbeda dengan ila. Kalau ila itu parsial. Misalnya saya mengatakan jitu ila, saya datang kepada. Kepada itu barangkali hanya kepada dia, kepada keluarganya tidak. Tapi kalau ala itu semuanya, Pak. Makanya kita minta sabar itu, minta tenang itu ala. Ala itu dari atas ke bawah sabar semua, dari atas ke bawah tenang semua. Tapi kalau ila mungkin tangannya tenang tapi pikirannya tidak tenang. Tapi kalau ala itu mulai dari atas sampai ke bawah tenang, pikirannya tenang, matanya tenang, tangannya tenang, kakinya juga tenang. Itu ala. Maka yang kita minta adalah tatkala orang itu bersama Allah, seluruh anggota tubuhnya zahir batin tenang. Itu yang disebut dengan ala. Yang kedua, setelah orang itu tenang, yang kedua apa? Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Kalau orang bersama Allah, Allah itu punya seluruh kekuasaan, dan kekuasaan Allah itu nanti akan membantu orang-orang itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, terkala kita sudah terdesak, pernah nggak merasakan kondisi seperti itu? Dalam kondisi terdesak kita berdoa, tiba-tiba nanti teman nelpon. Ternyata dengan teman nelpon itu persoalan kita ada jalan keluar. Kenapa teman yang tadi 20 tahun tidak pernah nelpon tiba-tiba nelpon? Itu tentaranya Allah sedang datang kepada kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Yang paling penting adalah pastikan Allah bersama kita, nanti tentaranya Allah bergerak untuk membantu kita. Dalam ilmu fisika disebutkan bahwa tatkala satu frekuensi itu ada, maka frekuensi yang setelahnya itu akan mendukung ini untuk maju terus. Kan begitu, Pak? Makanya kalau orang bersama Allah, nanti bumi, langit, manusia semuanya akan membantu dia. Bapak Ibu coba lihat Habib Umar kemarin di Indonesia, Masya Allah, Istiqlal penuh 3 hari. Dia datang ke Gresik, itu lapangan bola kaki full oleh jutaan manusia. Di belakang ke Kalimantan Tengah begitu juga. Kira-kira Pak, itu siapa yang mengumpulkan orang seperti itu? Tidak mungkin Pak Bupati, tidak mungkin gubernur. Yang mengumpulkan siapa, Pak? Allah. Coba bayangkan, begitu masuk musim haji, orang datang ke tanah Arafah, itu nggak ada undangan khusus surat datang nggak Pak? Bapak surat ada nggak? Surat dari malaikat, diundang berangkat ke Arafah, ada nggak Pak? Nggak ada. Suratnya langsung dari Allah melalui firman-Nya masuk di hati orang yang beriman, sehingga mereka semua itu antri untuk datang ke tanah Arafah. Makanya waktu wukuf di Arafah ada teman saya profesor, dia bilang gini, Ustaz, coba lihat, kira-kira kalau undangan dibagi ini, kira-kira berapa yang harus kita buat undangan ini untuk mengundang orang jutaan begini, dan yang antri ini luar biasa datang ke sini. Betul nggak Pak? Indonesia Pak, yang antri itu sudah sampai sekitar 2 juta orang antri Pak untuk datang tuh ke tanah Arafah itu. Di dunia ini orang antri ke sana. Kira-kira siapa yang mengundang mereka Pak? Siapa yang mengundang mereka? Enggak ada itu surat elektroniknya datang PDF itu. Tapi dengan hati mereka cinta kepada Allah, mereka datang ke situ.
Makanya kalau sudah bersama Allah nggak usah khawatir, nanti tentaranya Allah akan membantu kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kemudian yang terakhir, وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. Nanti kalimat Allah, ya, kalau umat ini sudah bersama Allah, nanti kalimatnya Allah akan menjadi tinggi dan kalimatnya orang kafir itu akan menjadi rendah. Nah, ini Allah menggunakan kata-kata kalimatullah dan Allah menggunakan kata-kata kalimatul ladzina kafaru. Artinya apa? Memang persaingan antara hak dan batil itu selalu ada. Betul nggak Pak? Sejak dunia ini ada sampai dunia ini kiamat nanti, persaingan antara hak dan batil itu tetap ada. Di mana muncul kebenaran, pasti ada muncul juga kebatilan. Tapi yang bisa menguatkan kebenaran itu adalah hanya Allah yang bisa menguatkan kebenaran itu. Makanya tugas kita itu adalah bagaimana menyadarkan anak didik, menyadarkan masyarakat bahwa mereka butuh kepada Allah. Kalau mereka sudah tersadarkan butuh kepada Allah, nanti ekonominya akan mencari apa yang diridhoi oleh Allah. Memasukkan anak sekolah, dia tanya apakah anak saya nanti bisa Allah ridho atau tidak. Kalau saya memilih seseorang, apakah pilihan saya mengantarkan keridhaan Allah atau tidak. Kenapa? Kalau setiap anggota masyarakat sudah sadar akan adanya Allah, nanti kalimat Allah itu akan lebih tinggi dibandingkan kalimat-kalimat yang lain. Alhamdulillah, Indonesia sekarang luar biasa. Setiap unit-unit di negeri ini sudah ada aspek syariahnya, betul nggak? Keuangan ada keuangan syariah, wisata ada wisata syariah, produk ada produk halal, bahkan kulkas pun ada kulkas halal. Makanya saya waktu bilang, ada teman bilang, Ustaz sekarang ada kulkas halal. Saya bingung, kok ada kulkas halal? Emang dimakan? Bukan hanya produk yang halal, tapi juga ada kulkas halal. Ternyata dia bilang, yang menghalalkan atau tidak di kulkas itu bukan kulkasnya Ustaz, tapi pendinginnya itu, freonnya itu dari mana? Kalau freonnya dari sesuatu yang halal, maka nanti makanannya masuk di situ akan terkontaminasi dengan yang halal. Tapi kalau freon pendinginnya kemudian Bapak taruh di situ daging, maka apa yang terjadi? Daging itu terkontaminasi dengan yang haram. Nah, ternyata bukan kulkasnya, tapi apanya? Pendinginnya. Kemudian Allah tutup dengan ayat Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa, Allah maha bijak. Pertanyaan saya, bisa enggak sih Allah menurunkan sesuatu dengan sendirinya? Bisa enggak Pak? Bisa. Bisa enggak sih kita bangun tol di laut? Bisa? Bisa. Tongkat aja bisa bangun tol. Ya, sehingga kata Kiai Muwafiq, kalau andai kan pemerintah mendapatkan tongkat Nabi Musa, itu tidak usah pakai jasa kontraktor, cukup lemparkan tongkat itu ke samudra dari Surabaya ke ini, itu bisa Suramadu, nggak perlu dibangun itu. Kalau mendapatkan tongkatnya Nabi Musa. Tapi kan Allah itu bukan hanya aziz, tapi Allah juga apa Pak? Hakim. Hakim itu apa? Bijak. Kita minta sesuatu bukan Allah tidak mampu, tapi Allah bilang kalau saya kasih kamu ini, mungkin kamu akan lari dari aku. Jadi Allah itu maha bijaksana, tapi juga perkasa. Bapak Ibu sekalian, silakan. Ini materi kita pada pagi hari ini. Saya simpulkan bahwa kondisi di mana Allah bersama kita, maka Allah akan turunkan 3 hal. Yang pertama tenang, yang kedua pasukan yang akan menolong kita, dan yang ketiga adalah tatkala orang sadar akan Allah, maka akan muncul kelompok-kelompok, akan muncul lembaga-lembaga yang semuanya nanti akan meninggikan kalimat Allah. Ingat ujung ayatnya, Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan dia maha bijaksana. Apa yang kita minta Allah mampu beri, Allah tidak beri. Bukan Allah tidak sanggup, tapi Allah paham kalau diberikan kepada kamu ini mungkin akan berubah gaya hidupmu. Maka Allah itu begitu. Barangkali demikian Pak. Terima kasih. Baik, Ibu Nuril berpakaian sangat menarik apa yang disampaikan Pak Ustaz Widianto.
Tentunya banyak hal yang ingin kita berbicara. Kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Pertama, ibu-ibu, monggo. Ada? Kalau tidak ada, bapak-bapak sebelah kanan saya, silakan. Ini materinya sangat menarik, tadi terkait dengan takdir apa haji ondang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan takdir Pak Ustaz, itu bagaimana dengan ada narasi yang dikatakan seseorang itu nasibnya sudah tersirat di laut mahfuz, Di lauh mahfuz. sedangkan takdir itu seolah-olah yang insan, jadi seolah-olah itu takdir. Jadi kata-kata takdir itu sudah tidak bisa digugah, Ustaz. Oke. Udah cukup. Satu itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat Pak Kures waktu membahas rukun iman. Rukun iman itu berapa, Pak? 6. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya malaikat, percaya kitab, percaya hari akhirat. Yang ke-6 percaya kepada takdir. Kata beliau, dulu orang itu hanya mempercayai 5. Mereka tidak mau membahas takdir karena itu terkait dengan hak prerogatifnya Tuhan. Ya kan? Ngapain kita bicara takdir? Itu bukan urusan kita. Makanya, tapi ulama kemudian memasukkan takdir itu dalam bentuk 2. Ada qadha, ada qadar. Ada apa? Ada qadha, ada qadar. Berbeda penjelasan mana yang qadha, mana yang qadar. Di lauh mahfuz itu, Pak, itu adalah qadar. Apa namanya? Qadar. Bahwa si anu semenjak lahir ke dunia ini sudah ditentukan kadarnya. Kadarnya itu apa? Ukurannya. Ini ukurannya akan begini, akan begini, akan begini, itu ukurannya. Nah, nanti begitu terjadi itu disebut dengan qadha. Disebut dengan apa? Keputusan Tuhan. Nah, yang jelas, apakah takdir itu bisa dirubah? Bisa nggak merubah takdir? Tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Makanya ada hadis Nabi SAW, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya Bapak Ibu sekalian, setiap tahun itu kita mengenal disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di dalam Al-Quran disebut dengan yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu setiap persoalan itu diputus oleh Allah. Makanya kenapa kita dianjurkan berdoa pada malam-malam mulia itu supaya apa? Supaya tatkala Allah menentukan takdir kita itu berperang dengan doa kita. Artinya apa? Begitu Allah ingin menuliskan sesuatu untuk kita, doa kita naik terus kepada Allah. Allah sudah takdirkan ini enggak usah jadi PNS dah. Tapi ibunya berdoa, ya Allah, anak sesudah capek-capek kuliah di UGM, rasa-rasanya supaya tenang jadi menantu idaman. Ya Allah, jadi PNS lah ya Allah. Waktu Allah ingin menuliskan takdir anak ini mau PNS atau tidak, doa ibunya naik. Allah jawab doa itu yang tadinya tidak dituliskan jadi PNS, Allah tuliskan jadi PNS karena doa daripada orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan apa, Pak? Dengan doa. Bapak Ibu mau berangkat ke Surabaya, di lauh mahfuz sudah tertulis bahwa nanti jam 13:50 kendaraan Bapak Ibu mogok, dan pada akhirnya Ibu harus dorong kendaraan itu karena berada di sebuah kawasan yang tidak punya bengkel apa-apa. Tapi sebelum berangkat Ibu berdoa, ya Allah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Doa itu Allah kabulkan. Yang tadinya sudah tertulis di lauh mahfuz jam segini akan mogok, tidak jadi mogok karena doa dari Bapak dan Ibu semuanya. Oleh karena itu apa? Perbanyaklah
doa, karena doa itulah yang akan bisa merubah takdir Tuhan untuk kita. Gitu ya Pak. Jadi apa yang ditulis itu sudah qadar, sudah ditentukan itu oleh Allah. Tapi terwujud atau tidak itu disebut dengan qada, dan intervensi doa kita itu sangat menentukan. Makanya sekarang orang di politik pun pakai langit-langit itu Pak. Ya kan? Di politik pun sekarang pakai apa? Ini sudah takdir langit ini. Katanya begitu. Ya, entah ya takdir langit atau tidak kan gitu ya. Barangkali itu. Ada yang lain? Setelah diri saya Bapak ada di Muhammad Kapra itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Sedikit saja saat ini tadi bisa menjelaskan bahwa antara kita dekat sama Allah dan Allah dekat dengan kita. Saya memahami kalau kita dekat dengan Allah biasanya kita sedang beribadah atau sholat. Ini pemahaman. Dan bagaimana kalau Allah, kita meyakini bahwa Allah lagi dekat dengan kita, itu dalam dijelaskan insan seolah-olah Allah itu dekat dengan kita. Oke. Baik. Yang kedua, sampai dikit lagi. Tadi Ustaz menyebutkan kursinya Allah. Ini mohon penjelasan. Saya seolah-olah ada wujudnya kursi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertanyaan pertama itu sebenarnya terjawab dengan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu ya Allah aku minta tolong. Iyyaka na'budu itu kita dekat dengan Allah. Iyyaka nasta'in Allah dekat dengan kita. Paham maksudnya Pak? Iyyaka na'budu kita menyembah, berarti apa? Kita yang sedang mendekat kepada Allah. Nanti iyyaka nasta'in minta tolong, berarti siapa sekarang yang dominan? Allah yang dekat kepada kita. Jadi iyyaka na'budu proses kita mendekat kepada Allah, iyyaka nasta'in proses Allah mendekat kepada kita. Makanya kata para ulama kalau menafsirkan ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, al-isti'anatu ta'ti ba'dal ibadah. Bantuan Allah itu dekat dengan kita kalau kita jemput dengan ibadah. Nah, pertanyaan Bapak itu pas banget itu Pak. Jadi kita dekat kepada Allah itu ya ibadah. Allah dekat kepada kita berbentuk bantuan-bantuan yang nusra. Makanya iyyaka na'budu itu bagian Allah, iyyaka nasta'in bagian hamba. Itu tafsirnya begitu. Jelas Pak Ji ya? Nah, yang kedua, aras, kursi, tangan. Allah punya tangan nggak Pak? Hah? Allah punya kursi. Kursi itu gimana? Kursi apakah kayak saya duduk ini? Ya, Bapak Ibu sekalian, saya minta waktu nanti untuk dibahas khusus ini ya, karena ini kalau salah bisa berbahaya. Kenapa? Karena antara ahlus sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok tertentu itu persoalan tentang Allah itu. Allah punya tangan. Apakah dalam Quran jelas yadullah, tangannya Allah. Itu tangan kayak kita kah? Atau tangan seperti apakah? Kan begitu. Allah punya aras, kursi. Kursi itu tempat duduk. Kursi duduknya kayak gimana? Kan begitu. Nah, ada yang mengatakan tangan Allah itu ya Allah punya tangan, tapi apa? Yaliku bijalalihi wa qudratihi. Tidak sama dengan kita, sesuai dengan kehendaknya Allah. Tapi ada yang mengartikan tangan itu bukan tangan, tapi adalah kekuasaan. Nah, Bapak Ibu pegang yang mana? Nanti kita akan bahas ya Pak ya. Nah, ini teologi, nanti kalau saya jelaskan separuh, ini direkam. Oh, Pak Faisal ternyata mutajassim itu. Nah, berbahaya. Terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak sekalian, karena waktu saya yakin masih banyak yang ingin tidak